Siang ya. Jadi hari ini kita masuk ke webinar 2 untuk proses penyusunan RUU Kesehatan dan pendekatan Omnibus Law. Nah, ini yang jadi satu isu kunci dan saya akan mencoba mengantar ya. Tapi di sini pembicara utamanya Bu Edi masih belum bisa masuk. Saya nggak tahu kenapa ini. Ya, oke ya. Coba ditayangkan dulu ya. Ditayangkan apa? PowerPoint saya. Ya. Ya ini. Jadi ini kita akan mendengarkan dari seorang ahli ya, Dr. Edi Wijayanti AMK, SE MH Kes ya. Dia seorang perawat senior ya yang bekerja di Pemda Kota Jogja, tapi dosen untuk hukum tenaga kesehatan di Fakultas Hukum UGM. Nah ini yang soalnya kita akan mencoba untuk mendengar dari seorang pakar ya, apa yang disebut sebagai dasar hukum pendekatan Omnibus Law dalam penyusunan undang-undang. Kemudian tahapan dan tata kelola penyusunan sebuah undang-undang. Kemudian timeline RUU Kesehatan bentuk Omnibus Law. Ya, nah, ini yang akan kita coba bahas ya. Saya pasti berharap ini Bu Edi bisa masuk. Pakai apa nih, Mbak Heni, tolong ya dicari solusinya nih. Mungkin pakai telepon kalau perlu. Kita pakai telepon ya untuk bisa mendengarkan yang Bu Edi katakan ya. Oke, tapi sebagai pengantar mungkin ada baiknya kita melihat dulu ya untuk mencoba untuk memahami apa yang terjadi ya. Klik coba. Ya. Nah, pertama kita perlu melihat dulu apa kebijakan kesehatan itu. Nah, ini yang perlu kita cermati dalam kuliah-kuliah yang di S2 UGM itu kebijakan sebuah keputusan yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu. Kemudian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara ya. Ya, jadi ini karena kebijakan itu bisa juga ada di kebijakan organisasi atau rumah sakit atau BPJS. Nah, tapi kalau kebijakan publik itu adalah yang dibuat oleh negara ya. Dan ini tentunya dalam bentuk undang-undang atau PP, Perpres dan sebagainya. Kemudian kebijakan kesehatan atau health policy adalah segala sesuatu untuk mempengaruhi faktor-faktor penentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan bagi orang kebijakan bukan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan. Ya. Jadi bagi dokter ya itu memang kita bicara dari kebijakan itu sangat terkait dengan bagaimana layanan kesehatan itu akan diatur oleh pemerintah. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kita sekarang berada dalam satu situasi dalam model kebijakan yang perlu kita lihat melalui penyusunan ya. Jadi proses penyusunan RUU Kesehatan. Ya. Klik berikutnya. Nah, mengapa ini menjadi penting ya? Jadi RUU ini penting karena sektor kesehatan merupakan bagian penting perekonomian di berbagai negara ya. Jadi kita tahu persis ke COVID-19 ini menunjukkan bahwa begitu terjadi gangguan di dalam konteks kesehatan masyarakat yang sangat luas ya dan sangat letal ya, sangat berbahaya, itu kegiatan ekonomi karena ini menular itu berhenti ya. Dan kita tahu persis 2 tahun ini lebih ya, itu terjadi suatu goncangan ekonomi yang sangat besar di dunia. Dan kesehatan punya posisi yang lebih istimewa dibanding dengan masalah sosial lainnya ya. Nah, ini yang menarik karena ada suatu aspek yang kita sebut sebagai aspek psikologis ya, karena kesehatan menyangkut masalah hidup mati manusia ya atau kenikmatan hidup, dan ini sangat-sangat sensitif untuk kita lihat ya. Kemudian kesehatan dapat dipengaruhi sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Nah, ini yang jadi satu isu kunci bahwa kesehatan luas sekali ya, sampai ada faktor kemiskinan ataupun polusi udara ya, polusi suara yang bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Kemudian juga teknologi ini juga sangat penting karena cepat sekali perkembangan teknologi yang ada di sektor kesehatan. Nah, jadi berbagai hal ini menunjukkan bahwa memang ketika bicara mengenai undang-undang kesehatan ya itu menjadi sangat penting ya, karena kesehatan itu adalah sangat penting. Ya, slide berikutnya.
Nah, di sini kita akan coba masuk pada apa yang kita sebut sebagai bagaimana kita memahami sebuah kebijakan ini. Jadi dalam konteks webinar ini ya, satu seri yang minggu lalu sudah dimulai dengan webinar pertama, ya, ini kelihatan sekali bahwa kita masuk dalam suatu proses yang real ya. Jadi memang dalam teori-teori mengenai kebijakan kesehatan itu banyak hal yang mungkin bagi kita yang sedang belajar itu terasa abstrak ya atau tidak jelas ya. Nah, di mana kalau kita lihat ada suatu pemahaman bahwa kebijakan itu sesuatu yang apa ya, bukan tangible ya, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang ya. Nah, sehingga banyak modal yang berusaha untuk menjelaskan atau menggambarkan mengenai kebijakan kesehatan, di mana ada model seperti ini dari Ward and Gilson yang membahas mengenai segitiga analisis kebijakan. Jadi ada aktor di tengahnya, yaitu individu dan organisasi yang sangat terkait dengan kebijakan, dan ini akan menarik, pasti ada yang pro dan ada yang kontra dengan kebijakan yang ada ya, atau proses untuk membuat suatu kebijakan seperti RUU Kesehatan yang menggunakan Omnibus Law ini. Kemudian juga ada konteks situasi ya, kemudian isinya, nah isi konten ini dan juga prosesnya. Jadi ini kita bisa menggunakan segitiga kebijakan ini untuk membuat kebijakan itu sebagai suatu proses atau suatu kegiatan yang memang bisa kita pahami dengan mudah. Ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke titik yang kiri bawah ya, proses ini ya. Isinya nanti kita akan masuk berikutnya ya, tapi sekarang prosesnya ya. Di sini kita akan membahas proses ya, slide berikutnya. Di mana kalau kita lihat prosesnya seperti ini ya, ada identifikasi masalah dan isu, kemudian agenda setting ini. Jadi apakah isu ini masuk dalam kebijakan ke depan, masuk dalam proses, kalau dalam konteks undang-undang prolegnas atau kalau peraturan daerah itu prolegda ini. Kemudian perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan. Nah ini kalau kita lihat secara sirkuler ya, klik lagi ya. Nah kita akan bisa melihat ada suatu awal dari penetapan agenda, kemudian perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan. Nah ini yang menjadi satu isu kunci yang pada diskusi webinar ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai proses kebijakan, dan kita mulai dari titik penetapan agenda sampai nanti perumusan kebijakan. Ini. Ya, slide berikutnya. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dalam proses Omnibus Law ini kita akan mengaplikasikan betul ya pengetahuan kita atau teori-teori di buku mengenai proses kebijakan kesehatan itu ke arah pembentukan kebijakan dalam level undang-undang. Jadi ini satu timing yang sangat penting ya untuk kita bisa melihat apakah memang teori-teori kebijakan itu berlaku tidak untuk penyusunan RUU kesehatan dalam bentuk Omnibus Law ini. Nah sehingga harusnya kalau misalnya Edi bisa link ya, itu kita bisa mempelajari dasar hukum pendekatan Omnibus Law dalam menyusun undang-undang. Ini satu hal yang penting karena kita sering tidak paham itu apa ya Omnibus Law itu ya. Jadi Omni itu kan segala ya, bis ya, yang jadi berbagai undang-undang, dan secara matematika itu kalau tidak salah ada sekitar 12 undang-undang dalam sektor kesehatan yang akan masuk dalam RUU kesehatan dalam bentuk Omnibus Law ini. Kemudian nanti kita akan coba lihat tahapan dan tata kelola penyusunan sebuah undang-undang. Kemudian timeline RUU kesehatan dalam bentuk Omnibus Law. Nah, ini yang nanti kita coba untuk kita bahas bersama Bu Edi ya. Oke. Nah, kita lihat dulu sekarang. Bu Edi ada nggak? Sudah masuk belum? Mbak Heni ada? Sudah bisa masuk nggak Bu Edi? Tadi Bu Edi sudah masuk, tapi ini keluar lagi, lempar lagi. Lempar lagi. Ya, berarti ada masalah jaringan ya. Oke. Sambil menunggu Bu Edi masuk, mungkin kita akan coba diskusi dulu mengenai ini konsep dasar tadi ya. Coba kembali lagi ke
ini ya kayak itu dulu ya. Monggo silahkan dulu kalau ada yang ingin berikan komentar atau masukan, dan juga ada beberapa macam S2 yang ikut di sini ya. Silahkan untuk komentar ya. Sambil kita menunggu. Ini Bu Edi sudah join, Pak. Sudah Oh, join sudah masuk. kembali. Alhamdulillah. Oke. Ya. Prof. Oh, oke. Maaf. Alhamdulillah. Iya, Ya. ini terlempar-lempar terus ya. Iya. Baik. Ya. Mungkin nggak usah pakai video kalau misalnya susah, Bu. Oh iya, Kalau nggak besar apa-apa, langsung. nggak apa-apa. Ya. Ya. Ini mungkin bisa minta tolong untuk share screen saja langsung barangkali, Prof. Ya, ya, ya. Oke. Ya, jadi kita mulai ya. Ini beruntung sekali kita bisa mengatasi masalah teknis ini. Jadi Bu Edi sudah ada bersama kita, dan sekarang kita akan share screen, Bu Edi. Kita atau Bu Edi sendiri ya share screen? Kemarin kita minta tolong karena ada masalah teknis ini ya. Ya, ya, oke, ya. Ya, oke, ini sudah nih Bu Edi ya. Ya, Ya, sudah, ya, tadi saya kirimkan. kenalkan. Ini Bu Edi kalau gelap Bu Edi, apa tidak menghadap lampu ya, nggak lihat wajahnya. Nah, lumayan. Ya. Ya. Ya, sudah. Oke, jadi Bu Edi ini saya seorang perawat ya Bu ya. Ya, dasarnya ya, tapi beliau sekolah sampai S3 Hukum Kesehatan ini. Dan di bawah bimbingan langsung oleh Prof. Mahfud ya, Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan ya, Menko Hukum dan betul ya, Keamanan ya. Ya, jadi sangat-sangat memahami situasi dan sering koordinasi dengan Badan Legislasi DPR untuk berbagai hal, termasuk juga proses penyusunan RUU Omnibus Law, RUU Kesehatan dalam bentuk Omnibus Law ini. Oke, silakan Bu Edi untuk memulai paparannya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Prof. Diberi kesempatan kita untuk berdiskusi bersama hal apa yang saat ini menjadi trending topik bagi teman-teman juga di dunia kesehatan. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Bu Edi Wijayanti. Kebetulan memang seperti yang tadi disampaikan oleh Prof, kami background-nya sebenarnya adalah perawat. Kami pernah di RSUD Kota Jogja, dan kemudian saat ini dinasnya adalah di bagian persidangan dan perundang-undangan DPRD Kota Yogyakarta. Pada pagi hari ini, siang hari ini ya, saya diminta untuk bisa memberikan mungkin gambaran proses penyusunan sebuah RUU dengan pendekatan Omnibus Law, kemudian bagaimana tahapan penyusunannya, dan juga kira-kira timeline-nya ke depan itu seperti apa. Nanti saya akan memberikan pembanding timeline penyusunan perda di daerah. Jadi mungkin ini bukan karena saya lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya, guru-guru besar, tetapi hanya karena keseharian kami juga bergelut di bidang ini, sehingga nanti hanya berbagi pengalaman lah sifatnya seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, selain menjadi di DPRD, kami juga menjadi Ketua Majelis BPSK-DIY, yang di sini kami juga secara rutin menyidangkan kasus baik sengketa konsumen di bidang barang maupun jasa, produk maupun jasa, termasuk jasa pelayanan kesehatan. Jadi banyak juga sengketa bidang kesehatan yang kita tangani melalui non-litigasi, yakni mediasi, konsiliasi, dan arbitrase di BPSK-DIY, di mana ini merupakan organ pemerintah ya, dengan SK Menteri kami, kemudian baik penggugat maupun tergugat tidak membayar alias gratis semuanya, dan keputusan final bersifat inkrah ya, inkrah final dalam 21 hari. Sehingga ini cukup banyak membantu masyarakat untuk bisa menyelesaikan sengketa-sengketanya, terutama di bidang konsumen barang dan jasa, termasuk di dalamnya jasa pelayanan kesehatan.
Slide. Nah, ini proses-proses yang di tempat kami seperti biasa karena ini kemarin beberapa kasus-kasus itu justru muncul hanya karena ketidakpahaman atau mungkin kurang update-nya terhadap apa yang harus dilakukan manakala terjadi suatu hal yang mengarah pada sebuah sengketa. Slide. Selanjutnya, Mbak. Ya, ini kebetulan kami di UGM mengampu dari mata kuliah Hukum Tenaga Kerja Kesehatan. Nah, dasar hukum untuk untuk kita akan membahas terkait RUU Omnibus Law. Ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang saat ini sudah diubah menjadi Undang-Undang 13 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 yang menyatakan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pada ayat 1, jenis dan hierarki peraturan perundangan terdiri dari Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR, slide selanjutnya, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten Kota. Nah, ini yang biasa kami sehari-hari lakukan adalah untuk penyusunan Perda Provinsi dan penyusunan Perda Kabupaten Kota. Slide selanjutnya, pada ayat 2, disinilah pada perubahan undang-undang ini ditulis bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai hierarkis bagaimana dimaksud pada ayat 1, ini bahwa Omnibus Law keberadaannya setara dengan undang-undang dan memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, sehingga seharusnya memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan keraguan dalam penerapan hukumnya sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Jadi bahwa metode penyusunan undang-undang ini, hasil dari Omnibus Law ini keberadaannya setara dengan undang-undang. Jadi undang-undang yang dihasilkan dengan metode Omnibus Law itu sah secara hukum karena sudah masuk diatur di dalam tata urutan perundangan. Ini yang kita harus memahami ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, sebenarnya konsep ini Omnibus Law ini telah diterapkan di Indonesia ini pada undang-undang perpajakan ya di sini. Jadi pada saat membuat Omnibus Law untuk kepentingan perpajakan ini, metodenya ini mengganti dan atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang-undang. Jadi hasilnya dari penerapan Omnibus Law adalah undang-undang yang existing masih tetap berlaku, namun sebagian pasal berupa materi hukum telah diganti atau dapat dinyatakan tidak berlaku, namun dapat pula jika itu berdampak penggantiannya pada hal yang inti dari undang-undang tersebut, maka undang-undang yang existing tersebut bisa tidak berlaku lagi. Jadi jika ruhnya atau ya intinya yang diambil, maka dia tidak berlaku lagi. Tetapi kalau itu sebagian materi hukum yang bukan roh atau inti dari undang-undang, dimodel aja kameranya dia. Ya, mati. Bu Edi, pentol lagi ya? Ya. Halo, Bu Edi? Ya, keluar ya? Oke. Ya, Bu Edi masih ada gangguan nih. Oke, mungkin dari sini
Ini Ya, sudah nyambung ya? Oh, udah nyambung lagi? Ya, iya, iya. Sudah Atau nyambung. Bu Edi bisa ditutup nggak kameranya? Kameranya ditutup aja, nggak apa? Oh, ditutup aja ya? Ya, ya, supaya tidak terlalu berat ya. Baik, Ya, ya. ya, ya. Ya, Jadi silakan. Ya. konsep yang pertama tadi, Omnibus Law itu sudah sudah ada dalam tata urutan perundangannya, diakui. Kemudian yang kedua, ada konsep di sini harus diketahui bersama, manakala undang-undang existing itu tidak diambil roh atau intinya, maka dia bisa tetap berlaku. Nah, itu seperti itu. Artinya tidak sembarangan juga dalam metode penyusunan Omnibus Law, semua dicabut, itu juga tidak seperti itu juga. Itu harus dipilih, dikodifikasikan mana yang roh dari undang-undang itu tersebut, mana yang bukan. Slide selanjutnya. Slide. Nah, kalau di negara lain ini sudah banyak diterapkan ya. Ada di Filipina, ya kan? Ada di Kanada, ada di Irlandia. Nah, ini sudah diterapkan. Ini hanya contoh. Slide berikutnya. Nah, Omnibus Law itu sebenarnya apa sih? Nah, ini kan bahasa Latin ya, memiliki arti semua. Intinya ya, metode pembuatan regulasi yang berasal dari beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda untuk kemudian digabungkan ke dalam satu peraturan. Satu contoh, saya berikan contoh untuk di bidang kesehatan. Misalnya, dari beberapa undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang praktek kedokteran, undang-undang keperawatan, misal membahas terkait mengenai pelimpahan wewenang, semua ngatur terkait pelimpahan wewenang. Nah, itu kan sebenarnya kodifikasi masuk satu materi gitu. Nah, satu materi ini bisa dijadikan satu pengaturannya di dalam Omnibus Law gitu. Jadi materi-materi yang bersifat sama itu nanti cukup dalam satu aturan. Itu seperti itu. Kemudian undang-undang Omnibus ini berupaya untuk mengubah, mencabut atau menetapkan peraturan baru dan suatu kondisi di mana ada undang-undang yang memiliki sejumlah keterkaitan tetapi diprakarsai oleh pihak yang berbeda. Jadi misalnya dari kesehatan banyak sekali unsur yang terlibat di situ. Dari hulu sampai hilir terkait bidang kesehatan. Slide. Kenapa Omnibus Law ini sebagai solusi dan terobosan hukum? Karena saat ini regulasi yang ada di Indonesia itu gemuk dan tumpang tindih. Tujuan dari OBL ini menyederhanakan dan menyeragamkan regulasi secara cepat. Nah, ini data-datanya nih, jumlahnya banyak. Undang-undangnya 107, PP-nya 400 lebih, ya kan, Perpresnya 700 lebih, Permennya lebih banyak lagi. Nah, saat ini pemerintah mengalami penumpukan PR untuk harmonisasinya dan sinkronisasinya atas produk-produk regulasi yang ada. Yang satu ngatur jalan ke kanan, yang satu ngatur jalan ke kiri, yang satu ngatur jalan ke atas, yang satu ngatur jalan ke bawah. Sehingga tidak ketemu pengaturannya karena terjadi tumpang tindih di dalam proses harmonisasi tidak selesai. Jadi berbeda-beda penataannya. Nah, penataan regulasi ini padahal penting untuk kepastian hukum dan kedayagunaan regulasi. Dan saat ini Indonesia ada di nomor 92 dari 192 negara mengenai kualitas regulasinya. Slide. Nah, penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan ini harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Nanti saya akan jelaskan, ada yang namanya kalau nanti undang-undang itu prolegnas, itu adalah perencanaannya. Di sini dengan memuat materi baru, mengubah materi muatan yang mempunyai keterkaitan, dan atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dan atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, untuk kemudian menggabungkan ke dalam satu aturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya saya contohkan tadi, mau cerita soal pendelegasian wewenang semua diatur. Nah, pendelegasian wewenang yang tepat itu seperti apa? Cukup satu pengaturan, misalnya seperti itu. Slide. Nah, materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan atau dicabut dengan mengubah dan atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut. Ya. Jadi
hal ini untuk nama ke depannya, kalau dia dibentuk dengan metode omnibus law, itu boleh pakai nama yang tidak sama dengan nama peraturan perundang-undangan yang diubah atau dicabut. Ya, bisa dibuat lebih singkat misalnya, satu kata atau satu frase. Tapi secara esensialnya maknanya telah mencerminkan isi dari perundang-undangan. Seperti yang saat ini sedang diprakarsai oleh Balik, ini adalah cukup kesehatan, RUU kesehatan. Tetapi itu satu frase, satu kata. Tapi sudah mencerminkan, di dalamnya akan mengatur semua hal yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Slide. Nah, nanti konsiderannya, ya kan, ini untuk konsideran peraturan perundangan yang melaksanakan perintah atau menjalankan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode ini cukup memuat satu pertimbangan. Jadi nanti ada uraian ringkasnya mengenai perlunya pelaksanaan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundangan yang menggunakan metode omnibus tersebut. Ya, jadi memang hal ini menjadi garis-garis atau batasan-batasan untuk metode penyusunan omnibus. Slide selanjutnya. Nah, peraturan perundang-undangan yang akan diubah dengan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode ini dapat tidak dicantumkan dalam dasar hukum. Dapat. Artinya kalau mau dicantumkan pun bisa gitu. Tetapi ini bahasanya adalah dapat tidak dicantumkan. Kemudian jika materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selain dari materi muatan yang telah diubah dengan peraturan perundangan yang menggunakan metode omnibus akan diubah kembali, barulah ya peraturan perundangan yang materi muatannya telah diubah ini dengan metode omnibus ini dicantumkan dalam dasar hukum. Ya, itu seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, peraturan perundangan yang menggunakan metode omnibus yang akan diubah dengan peraturan perundangan yang menggunakan metode omnibus yang akan dibentuk dicantumkan dalam dasar hukum. Nah, ini sudah masuk ke legal drafting sebenarnya. Jadi buku bab bagian dan ini paragraf bagaimana skema penyusunannya ini inilah legal drafting di dalam nanti penyusunan metode omnibus. Slide selanjutnya. Ini juga masih legal draftingnya. Bicara mengenai pasal, bicara mengenai materi muatan, ini detail dalam metode omnibus. Slide. Ini juga masih mengenai bagaimana pasal-pasal nanti diatur. Nah, slide. Ini juga masih bagaimana pasal-pasal. Slide. Nah, ini silahkan diklik untuk contoh infografisnya. Bisa dibantu diklik yang PDF. PDF-nya diklik yang merah. Ya, slide-nya hilang ya Mbak ya. Atau mungkin memakai infografis yang tersendiri, PDF. Di situ saya akan menayangkan tahapan-tahapan dalam penyusunan, nah ini bisa besar lagi enggak ya, proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Ini Bapak dan Ibu bisa melihat juga di dalam websitenya DPR RI, di sana juga ditayangkan, ditampilkan dalam website, bagaimana urutan-urutan di dalam penyusunan proses pembuatan undang-undang di Indonesia, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, coba ke bawah Mbak, biar agak besar. Nah ini, ya. Kemudian sampai pembahasan-pembahasan, ya kan? Jadi bagaimana nanti siapa sih yang berhak mengajukan? Ada pemerintah, ada DPR sebagai usulan DPR, inisiatif DPR, atau sebagai pemerintah dari sisi eksekutif yang mengusulkan. Kemudian apa aja setelah itu diusulkan masuk dalam prolegnas? Harus ada NA-nya, ya, harus ada RUU-nya juga segera dibentuk oleh Pemprakarsa, ya kan? Kemudian nanti masuk ke tahap penyusunan. Nah, gimana nanti tahap penyusunannya? Di situ sudah dijelaskan.
Setelah itu masuk ke pembahasan. Bagaimana pembahasan tingkat 1, tingkat 2, ya kan? Di sini akan ada proses yang cukup lama untuk pembahasan, ya kan? Kalau nanti itu sudah diserahkan, draft RUU-nya sudah diserahkan kepada Presiden, ya misalnya ini RUU Kesehatan, kemudian dibahas dengan wakil dari pemerintahan, berarti kementerian yang terkait adalah Kementerian Kesehatan, dibahas 60 hari jangka waktunya, kemudian dikembalikan lagi ke DPR. Ini proses ini masih cukup panjang, ya. Terus slide ke bawah. Nah, ini sampai nanti itu disahkan dan diundangkan itu tidak cukup waktu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bisa tahun, gitu ya. Prosesnya itu tidak sebentar karena apa? Tidak boleh meninggalkan aspirasi masyarakat. Semua tahapan harus dilalui. Masyarakat berhak memberikan masukan, berhak memberikan pendapatnya dalam RDPU-nya, rapat dengar pendapat umum yang digelar oleh DPR, itu sampai semua bisa terakomodir, kemudian akan dikodifikasi. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya, Mbak. Ini untuk gambaran dulu sekilas, nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Lanjutannya slide yang tadi, Mbak. Slide bawahnya, ya. Kita akan bicara RUU Kesehatan. Pada rapat kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan PPUU DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan hasil penyusunan Prolegnas RUU Perubahan keempat tahun 22 sampai 24, Prolegnas RUU Perubahan Prioritas tahun 2022 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023 tanggal 20 September 2022 dipimpin oleh Ketua Banlek DPR RI Bapak Supratman Andi Aktas SMH. RUU Kesehatan masuk Prolegnas RUU Perubahan Prioritas tahun 2022 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023. Maksudnya apa? Bahwa di perubahan 2022 prosesnya sudah mulai berjalan. Saat ini sudah proses berjalan RDPU, rapat dengar pendapat umum dari semua stakeholder terkait digelar. Semua pihak, semua stakeholder diundang, semua masukan ditampung. Kemudian tahapan RDPU ini harus bisa istilahnya babar. Babar itu mencakup semua pihak stakeholder yang terkait nantinya dengan penyusunan RUU Kesehatan ini. Nah, saat ini NA dan RUU dari Banlek ini belum ada, baru akan proses. Namun sebenarnya saat ini sudah beredar di media, WhatsApp, kemudian berbagai informasi bahwa banyak draft RUU yang sudah beredar, RUU Kesehatan yang beredar, yang satu dengan yang lain, isinya juga kalau dicermati kadang ada yang sama, kadang ada yang tidak. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita harus mengetahui bahwa tahapan yang ada saat ini di Banlek adalah pada tahapan RDPU, pengambilan pendapat-pendapat semua stakeholder, semua diminta untuk hadir dalam rapat dengan Banlek, dan kemudian itu akan direkam, itu akan ditulis, dinotulensi, nantinya akan menjadi bahan pada penyusunan RUU Kesehatan yang akan berproses. Baru akan berproses. Slide. Nah, ini kalau ada pertanyaan, kenapa sudah masuk dalam Prolegnas tapi belum ada NA-nya, gitu kan? Karena tidak semua harus ada NA-nya, namun bisa ada masuk di dalam rapat tersebut adalah memuat pokok-pokok pikiran RUU-nya, gitu. Tetapi bahwasanya kedepannya harus dibuat NA dan RUU-nya itu adalah wajib dibuat sebagai syarat untuk RUU-nya untuk menjadi sebuah undang-undang. Slide. Nah, sebenarnya Prolegnas-nya apa sih? Nah, kadang-kadang sering ngomong Prolegnas, tapi sebenarnya definisinya sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Prolegnas adalah instrumen perencanaan. Jadi tadi saya sampaikan,
Kalau ini bentuknya omnibus law pun harus masuk di dalam perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Kalau di daerah namanya Propemperda, program pembentukan peraturan daerah, gitu ya. Jadi semua undang-undang yang akan ditetapkan terlebih dahulu sudah berdasarkan prolegnas atau dengan kata lain sudah terencana dengan baik, kemudian baru dilakukan penetapan. Slide. Nah, selanjutnya, kalau itu nanti sudah jadi ada RUU-nya, maka usulan rancangan undang-undang tersebut akan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan undang-undangnya ini yang berasal dari DPR yang dikoordinasikan oleh Alkep khususnya yang menangani bidang legislasi. Nah, rancangan undang-undang dari DPR ini nantinya akan disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden untuk kemudian Presiden menugaskan menteri yang mewakili dalam pembahasan RUU tersebut bersama-sama dengan DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Jadi, saya hanya ingin bercerita bahwa dalam penyusunan sebuah undang-undang itu ada tahapan atau tata kala yang itu sudah terstruktur. Jadi akan dilewati oleh semua proses penyusunan undang-undang. Jadi tidak bisa sebuah undang-undang tiba-tiba lahir tanpa melewati proses tata kalanya. Slide selanjutnya. Nah, ini sebagai pembanding saja. Kalau di daerah, ini baru di daerah, hanya pembentukan peraturan daerah, bukan yang sekelas undang-undang. Contoh tata kalanya yaitu harus ada rapat paripurna PU fraksi, kemudian ada penyusunan tata kala pembahasan, kemudian ada ekspos dari RPD-nya, kemudian ada rapat penyusunan DIM, daftar inventarisasi masalah berdasarkan ekspos eksekutif, yang mekanismenya setiap fraksi mengirimkan DIM. Ya, misalnya kalau ada 5 fraksi, ya sudah berarti 5 fraksi harus mengirimkan daftar inventarisasi masalah. Kemudian dilakukan RDPU, mengundang stakeholder terkait. Kemudian ada pembahasan DIM, hasil ekspos eksekutif, ditambah draft RPD dan RDPU, plus PU fraksi. Nah, pembahasan draft raperda pasal per pasal ini dilakukan bersama tim eksekutif. Ini proses waktu lagi. Kemudian juga ada kunjungan kerja yang masuk dalam tata kala. Itu dari DPRD-nya ya. Kemudian ada rapat paripurna jawaban wali kota dan atau PU fraksi. Nah, slide berikutnya ada proses uji publik. Ya, sudah dibuat, sudah dibahas, sudah susun sedemikian rupa, masih harus diuji publikkan. Jadi masyarakat akan diundang kembali. Partisipasi masyarakat itu sangat berperan di dalam proses penyusunan peraturan daerah ini maupun nantinya penyusunan undang-undang. Nah, kemudian setelah itu ada pembahasan draft RPD berdasarkan hasil uji publik. Nah, masukan uji publik apa? Diolah lagi. Kemudian ada permohonan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah ini kepada gubernur. Ya, fasilitasi terhadap RPD ini dilakukan sebelum mendapat persetujuan bersama. Jadi jangka waktu 15 hari sejak RPD dikirim ke gubernur. Ini proses lagi, butuh waktu lagi. Kemudian finalisasi pembahasan bersama tim eksekutif setelah ada evaluasi gubernur yang dirubah apa-apa lagi, nanti akan ada finalisasi lagi. Kemudian ada penyusunan kesimpulan pansus misalnya. Kesimpulan apa akhir endingnya. Kemudian baru diadakan rapat paripurna persetujuan bersama antara DPRD dan wali kota untuk menetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian pula tahapan-tahapan yang terjadi dalam penyusunan undang-undang, tahapan-tahapannya cukup panjang. Sehingga tidak mungkin sebuah undang-undang lahir tanpa melewati proses tahapan tata kala tersebut. Jadi mungkin di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja karena sehari-hari kami ada di proses penyusunan peraturan daerah dan untuk penyusunan undang-undang pun sama. Jadi melewati tahapan-tahapan dan tata kala yang cukup panjang. Sehingga apabila sekarang prosesnya adalah RDPU, maka timingnya bagi seluruh masyarakat pemerhati di dunia kesehatan untuk bisa memberikan masukan. Masukannya ditunggu. Masukannya itu sangat berharga bagi tim perancang RUU-nya.
Jadi nanti akan dilakukan perancangan itu adalah oleh fungsional perancang peraturan perundang-undangan ya, yang memang tugasan sehari-harinya adalah merancang undang-undang dan mereka bekerja sebagai fungsional gitu. Itu seperti itu. Dari situ akan digodok bersama TA tenaga ahli dari Banlek yang nanti semuanya akan membantu dalam proses penyusunan RUU tersebut. Jadi kira-kira saya memberi gambaran seperti itu, hanya berbagi pengalaman saja, bahwa intinya di dalam proses penyusunan apalagi yang sekelas undang-undang, hanya perda saja tahapannya sudah demikian rigid, membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka inilah saatnya partisipasi masyarakat di bidang kesehatan, pemerhati dan lain-lain untuk bisa memberikan pengawalan sampai dengan proses ini yang sekarang prosesnya sudah dimulai dari perubahan prioritas 2022, kemudian ditambah masuk di dalam prioritas anggaran 2023 di prolegnasnya. Maka selama sampai dengan akhir tahun dan tahun 2023 mendatang, pengawalan dari semua stakeholder itu sangat diperlukan agar semua tata kalanya itu bisa terlewati dengan baik. Mungkin seperti itu saja, Prof. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu paparan yang menarik untuk kita semua, untuk para pemerhati, para peneliti, dan juga para mahasiswa, dosen yang terkait dengan kebijakan ya. Jadi memang kalau kita lihat tadi yang Bu Edi katakan ya, Omnibus Law itu punya dasar hukumnya ya. Jadi itu diatur dalam undang-undang yang untuk pengganti tadi ya, untuk undang-undang yang mengatur membuat undang-undang ya. Jadi Omnibus Law itu sudah ada dasar hukumnya. Kemudian tadi kita sudah mendengarkan mengenai apa yang disebut sebagai Omnibus Law yang bisa mencabut sebagian dari isi undang-undang atau mungkin mencabut seluruh undang-undang kalau intinya atau value utamanya itu harus dicabut ya. Kemudian prosesnya cukup panjang ya. Nah ini yang menarik ya. Jadi untuk masuk prolegnas, tadi Bu Edi menyatakan prolegnas 2022 itu untuk masuk prioritas ya. Tapi prosesnya itu masih panjang ya, masih ada sampai tahun 2023 ya. Jadi tidak ada satu pendapat yang menyatakan ini harus selesai Desember 2023, tidak. Tapi ini masih sampai tahun 2023. Ya. Nah, ini jadi sangat penting dan proses ini cukup detail nantinya, dan saat ini masih berada dalam masa untuk mengumpulkan pendapat-pendapat seluruh stakeholder, sehingga banyak sekali rapat-rapat untuk mendengarkan pendapat umum ya. Oke. Nah ini sebagai semacam ringkasan, silahkan sekarang kita buka diskusi ya untuk ini bagi para audiens, silahkan, monggo. Ini ada banyak juga, 100 lebih ya. Ya. Ada yang komentar atau bertanya, monggo. Silahkan. Ada yang komentar? Selamat pagi, Prof. Izin bertanya, Prof. Ya, mohon dari mana nih? Saya Namanya? dari STTP 2022. Ya, silakan. Saya sedikit gagal paham dengan membaca literatur Omnibus Law. Di sini saya tadi lihat flashback-nya, cita-citanya sebenarnya baik, cuman ada beberapa sanggahan dari beberapa organisasi profesi seperti IDIP, PPNI, dan lain sebagainya. Mungkin dari sudut pandang Bu Ani sebagai perawat bisa dijelaskan secara lebih bahasa yang lebih mudah dicerna oleh saya pribadi, mungkin sebenarnya permasalahannya di mana sehingga menimbulkan berbagai penolakan dari 5 organisasi profesi tersebut. Mungkin itu saja, Bro. Ya. Terima kasih. Ya, oke, makasih. Mungkin sebelum Bu Edi ya, coba Mbak di PowerPoint saya segitiga nih.
Coba kita masuk ini ke teori segitiga kebijakan ya. Memang ini satu hal yang menarik ya. Jadi Pak siapa nih yang tadi? Pak, maaf, namanya siapa namanya? Ari, Prof. Pak Ari ya. Yes. Ya, Ari. Prof. Ya, nah, Pak Ari ya, ini kita perlu lihat kepada segitiga kebijakan ya. Coba. Ya, nah ini. Jadi kebijakan itu memang ada isi ya, ada kontennya, kemudian ada konteksnya, situasi yang membuat kebijakan itu berjalan, kemudian ada proses, dan di tengahnya itu ada aktor nih, aktor-aktor yang berupa individual atau organisasi. Ya. Nah, tadi yang disampaikan Bu Edi itu adalah prosesnya ya, Bu Edi ya, proses untuk menyusun undang-undang dalam konteks ya, ini yang menarik ya, situasi sekarang dan isinya menyangkut macam-macam hal yang menggunakan pendekatan omnibus law. Nah, ini yang sekarang ditanyakan oleh Pak Ari ini, ada yang menolak ya, dan ada yang juga pro ya Pak ya, betul ya Pak Edi ya? Pak Ari, ya, ada yang pro dan kontra. Oke, nah inilah dinamika dari menyusun suatu undang-undang. Pasti ada pro dan kontranya. Memang ada yang pro dan kontra tidak terlalu tajam ya, tapi ada juga yang sangat tajam sampai demo, sampai macam-macam, ya sampai tanda kutip itu saling apa ya, silang ya itu. Nah, termasuk misalnya RUU misalnya nih anti merokok ya misalnya itu sangat-sangat kontroversial ya. Banyak pihak yang berbeda pendapat. Oke. Nah, ini bagaimana Bu Edi? Pertanyaan Pak Ari ini, silahkan Bu Edi. Ya, baik. Terima kasih Mas Ari ya. Ya. Ya, Mas Ari sebenarnya untuk siang hari ini saya baru akan menyampaikan bagaimana teknis prosedur urutan tata kelola untuk penyusunannya ya. Nah, kalau yang ditanyakan Mas Ari ini sebenarnya sudah masuk di dalam substansi. Saya yakin dan percaya bahwa Mas Ari juga sudah banyak membaca, mendapat informasi dari media sosial. Jadi, kalau kita mulai bicara substansi, maka kita harus mendudukan perkaranya pada posisi yang balancing. Artinya, sebenarnya dalam telaah pemikiran kita, apakah substansi tersebut ya kan itu menyasar pada aktor-aktor pelaku yang disampaikan Prof. Laksono itu tadi, menyasar aktor pelaku individu kah atau menyasar aktor pelaku organisasi kah? Karena mengingat saat ini juga sudah banyak penolakan dari organisasi profesi. Kalau Mas Ari mencermati, bisa nanti membuka streaming YouTube RDPU yang ada dilakukan oleh Banlek. Banyak sekali rentetannya di situ. Nanti Mas Ari akan mendapatkan substansi-substansi apa yang dikeluhkan atau yang ditolak oleh para organisasi profesi. Di situ semua dalam streaming jelas sekali disampaikan. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah bahwa pada saat ini di bidang kesehatan dari pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri juga dalam bisa juga nanti dilihat di YouTube-nya. Nah, di website Kemenkes. Nah, itu juga kondisi real NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia ini membutuhkan semua masyarakatnya itu bisa mendapatkan pemerataan pelayanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke. Karena memang mempunyai hak selaku warga negara. Sebenarnya intinya hanya itu. Intinya hanya itu. Nanti bicara SDM, nanti bicara Sarpras, nanti bicara yang lain-lain. Sebenarnya untuk mewujudkan tugas negara sebagai welfare state, negara kesejahteraan, untuk bisa memberikan kepada seluruh warga negaranya hak atas pelayanan kesehatan yang sudah diatur di dalam juga Undang-Undang 45. Intinya hanya itu. Nah, bagaimana supaya bisa memeratakan pelayanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke, itulah yang nanti akan menjadi substansi-substansi di dalam pembahasan Omnibus Law. Dijadikan dalam satu pengaturan, rencananya itu sebagai sebuah keputusan politik kesepakatan antara pemerintah dan
DPR RI gitu. Selaku lembaga yang secara hukum tata negara itu mempunyai kewenangan memang untuk melakukan penyusunan perundang-undangan. Gitu Mas Ari. Ya, nah ini menarik ya Bu Edi ya. Jadi saya juga pernah memang 10 tahun yang lalu ya menjadi tim pendamping ahli DPR untuk undang-undang pendidikan doktoral ya. Nah, ini satu isu kunci ya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Edi itu kan proses tata laksana ya Bu ya. Jadi yang di pojok ke kanan bawah ini ya. Nah, ini yang menarik. Ketika kita bicara mengenai proses ini, itu memang diatur tadi oleh undang-undang tadi ya, yang Bu Edi sudah katakan tadi ya. Nah, memang ada, klik lagi Mbak, yang kita sebut sebagai, nah ini, agenda setting itu dalam teori ya, itu dalam prakteknya kan masuk prolegnas, ini, yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk prolegnas kan adalah DPR ya, Bu ya. Dan tadi untuk proses itu bergulir memang dilindungi oleh undang-undang ya. Ada prolegnas sampai jadi perumusan kebijakan dalam undang-undang. Nah, tadi yang Pak Ari tanyakan, sekarang bagaimana ketika bicara mengenai penolakan tadi ya Pak Ari ya. Nah, kita belum masuk isi ya, mungkin webinar berikutnya kita akan masuk isi. Jadi hari ini kita masih pada proses ya. Ya, bisa saja menolak ya. Tapi apakah penolakan tadi itu bisa menghentikan proses atau tidak itu tergantung situasinya. Pada saat itu 10 tahun yang lalu itu sama. OP, ID itu menolak untuk ikut dalam konteks proses penyusunan RUU pendidikan kedokteran pada waktu itu dan walkout ya. Nah, jadi walkout ya menolak ya, karena saya menolak. Tapi proses secara konstitusional itu tetap berjalan, tidak dihentikan ya. Tetap DPR ya dan juga pemerintah itu jalan terus. Nah, sehingga masukan-masukan memang tidak bisa masuk dari ID. Nah, apakah kemudian nanti masuk ke ruang ketika undang-undang sudah disahkan, kemudian masuk ke MK, nah ini akan jadi proses yang berikutnya ya, Mahkamah Konstitusi. Nah ini, jadi ini yang Bu Edi ya, jadi betul ya, demo-demo ataupun misalnya apa kita sebut sebagai lobby-lobby itu kan bisa dilakukan oleh masyarakat ya, punya hak ya. Tapi yang menentukan proses itu jalan terus adalah DPR dan pemerintah ya. Betul nggak Bu Edi? Betul, sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada itu, kalau dari sisi normatifnya seperti itu, Bro. Ya, jadi itu Mas Pak Ari ya. Gimana? Ada komentar nggak Mas Ari? Saya rasa ini kan sebenarnya ada beberapa penolakan, berarti ada keterisikan ketidaknyamanan dari masing-masing organisasi profesi. Mungkin perlu bicara hati ke hati kali Prof itu untuk masing-masing profesi, di mana dia tidak nyaman, di mana dia merasa tidak leluasa dan lain sebagainya, di mana masalah-masalah tersebut bisa dipayungi oleh Omnibus Law yang baru. Mungkin sih garis besarnya itu kali ya Prof ya. Baik, terima kasih pencerahannya. Ya, betul Pak. Jadi ini yang kita tadi ya tekankan ya, semua undang-undang itu punya tanda kutip ya risiko kontroversi ya, ada yang setuju dan ada yang tidak. Sepakat nggak Mas Ari ini? Ya. Nah karena itu tadi yang disampaikan oleh Bu Edi ya, itu ada RDPU ya. Betul nggak Bu Edi ya? Ya, tahapannya. Tahapannya ya. Dan di luar RDPU, saya yakin ada lobby-lobby ya Bu. Lobby-lobby pertemuan informal, betul nggak? Ya, betul. Ya. Nah, nanti itu juga ya ada uji publiknya juga. Ya, ada uji publik ya. Jadi ini, tapi yang menarik itu memang dalam konteks yang sekarang ini ya, apakah demo-demo atau mungkin penolakan ini itu bisa menyetop proses prolegnasnya atau tidak? Ini pertanyaan besar ya. Ya memang ada risikonya juga ya. Kalau menolak sejak awal tidak mau masuk dalam pembahasan, berarti memang kalau ini jalan terus, berarti kan kelompok yang menolak tidak bisa memberikan masukan pada prosesnya di sini. Ya nih. Nah itu yang bisa merugikan. Memang masih ada kesempatan tadi masuk MK ya.
Ya, tapi MK itu kan tidak bisa mencabut undang-undang suruhan ya, Bu Edi ya. Gimana Bu? Tentang MK gimana? Kan hanya mencabut pasal ya Bu ya. Nah, yang Ya, nah, diajukan keberatan. ya. Gimana Bu Edi? Ya, jadi begini Prof, sebenarnya kemarin tanggal berapa itu saya memang mendengar sendiri dalam sebuah pertemuan di ini Pak Ketua Banlegnya menyampaikan bahwa karena ini merupakan sebuah keputusan politik, maka jangan menjauh dari pusaran politik. Berilah masukan sebanyak mungkin untuk bisa nantinya menjadi bahan dalam penyusunan RUU Omnibus Law tersebut. Maka apa-apa yang disampaikan ya di dalam RDPU tersebut itu diinventarisir dan akan masuk. Tapi kalau keluar atau menjauh dari pusaran itu, maka bagaimana akan memasukkan masukannya, kemudian ide-idenya yang mungkin sebenarnya itu akan sangat berguna bagi masyarakat begitu. Jadi saran dari beliau seperti itu, Prof. Jadi memang sebaiknya tidak dengan langkah menjauh, tetapi memberikan masukan karena itu sudah menjadi keputusan politik. Itu seperti itu. Oke, ya, makasih Bu Edi. Ini ada lagi angkat tangan Pak Bondan ya, Pak Bondan. Monggo Pak Bondan. Iya, terima kasih Prof. Iya, kalau kita mencermati RUU Undang-Undang Cipta Kerja yang lahir, masuk ya, tindikannya. Ya, silakan. Undang-Undang Cipta Kerja sudah lahir dan kemudian mendapatkan reaksi banyak dari masyarakat dan kemudian masuk ke MK juga, dan ternyata MK kemudian memberikan opsi untuk mengkoreksi kembali ya. Jadi dan dari prosesnya ya ini persangkaan banyak orang termasuk saya juga bahwa prosesnya tidak terlalu transparan dan mungkin dianggap kurang matang sehingga banyak penolakan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya khawatir juga Undang-Undang Kesehatan yang mungkin latar belakangnya juga sangat bernuansa politis, mungkin juga ada prasangka-prasangka dari beberapa kelompok terhadap ide dan hal yang lain, sehingga menyebabkan latar belakang yang kurang proporsional itu dikhawatirkan nanti akan mewarnai pembuatan undang-undang ini. Nah, menurut Bu Edi, apakah ini yang akan terjadi? Karena kadang-kadang ada kecenderungan bahwa undang-undang itu diciptakan cepat-cepat, tapi kemudian nanti dilempar ke MK kalau ada yang protes itu, dan itu mencerminkan proses pembentukan undang-undang yang tidak matang sehingga selalu banyak kemudian diserahkan kepada proses di MK. Itu yeah. Prof. Dan Bu Edi. Terima kasih. Sekarang Bu Edi, gimana Bu Edi? Halo. Putus. Halo, izin Prof. Baik, terima kasih nih pada Pak Bondan. Ya, silakan Bu Edi. Keluar lagi. Hah? Oh, jadi Bu Edi. Prof, mungkin sambil menunggu Bu Edi Wijayanya. Iya. Saya menyambung dari yang perkenalkan saya Yayu. FETP 2022. Menyambung dari Pak Bondan tadi, mungkin saya mewakili masyarakat awam juga karena saya tidak terlalu paham tentang hukum. Tetapi ada, seperti tadi Pak Bondan sampaikan, sebenarnya penolakan itu berawal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penyusunan undang-undang Omnibus Law yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, yang kemarin kasusnya itu Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi apakah itu sudah melewati asas dan tahap yang sebenarnya sudah secara aturan itu sudah ada? Apakah memang sudah melewati itu semua atau hanya karena kepentingan politik? Jika memang ini hanya kepentingan politik, maka kemungkinan besar undang-undang yang dihasilkan itu hanya mewakili kepentingan segolongan orang yang sebenarnya tidak mewakili kepentingan masyarakat umum.
Nah, kalau misalnya seperti pernyataan Prof tadi, mungkin Prof mungkin lebih memahami situasinya. Sekiranya pemerintah dan DPR tetap melanjutkan agenda ini, lalu di mana kepentingan rakyat yang sebenarnya diperjuangkan? Termasuk kita sendiri yang orang-orang kesehatan yang notabene sebenarnya ada di dalamnya, Prof. Mungkin itu, Prof, minta pandangannya. Ya, Bu Edi nggak bisa loh. Sudah. Ya, oke. Silakan Bu Edi, silakan. Ya. Ya. Baik, mungkin yang pertama dari Dr. Bondan, ya. Yang pertama dari Dr. Bondan ialah menurut saya pribadi apa yang terjadi ketidaksamaan dalam persepsi ini karena saya memang background-nya mediator ya. Jadi menurut saya pribadi hal ini memang harus dari pihak yang kontra maupun dengan pihak yang berkepentingan lah dalam hal ini memang harus duduk bersama. Jangan menjauh dari pusaran, duduk bersama, disampaikan keberatannya, terkaitnya apa, kemudian dicari solusi bersama. Sehingga endingnya menjadi kesepakatan bersama. Itu kalau dari saya pribadi, Dok, itu lebih suka dengan penyelesaian seperti itu. Karena apa? Segala sesuatu kan bisa dibicarakan dan dimusyawarahkan. Kalau sudah masuk ke substansi, berdebatlah, berdebat secara ilmiah, kemudian disertai dengan evidence base, maka itu akan memberikan masukan yang terbaik buat masyarakat. Itu seperti itu. Dalam forum debat itu boleh semua data, semua evidence base disampaikan, kemudian akan dicapai kesepakatan bersama. Sampai sepakat bersama, diarahkan ke arah sana. Kemudian dari Ibu Yayu. yang kedua tadi, Yayu. Ibu Yayu, salam kenal Ibu Yayu. Apa yang disampaikan Ibu Yayu itu betul. Maka sebagai masyarakat berkewajiban secara moral untuk berpartisipasi dan mengawal semua tahapan itu bisa terlalui dengan baik, ya kan? Kemudian mengingatkan apabila tahapan itu akan melenceng. Sekali lagi, tidak menjauh dari tahapan itu, maka hari ini adalah hari paparan untuk bahwa ini ada tahapan loh. Nah, mari kita kawal tahapannya. Masyarakat punya kewajiban moral. Masyarakat se-Indonesia itu merupakan pengguna pelayanan kesehatan. Atas nama apapun, masyarakat berkewajiban untuk memberikan partisipasinya di dalam pengawalan proses penyusunan RUU kesehatan yang akan berjalan ini. Itu pendapat saya, Ibu. Jadi tugas kita bukan tugas orang lain, tugas kita bersama. Tapi itu disampaikan dengan santun dalam forum yang tepat sekali. Maksudnya begini, dalam forum yang tepat saya maksudkan adalah kalau sekarang tahapannya RDPU, maka pada saat RDPU yang dimana masukan di RDPU itu dinotulensi, direkam, kemudian ditulis, itu disitulah forumnya akan dimasukkan. Tetapi kalau memberi masukannya itu di luar, tidak dalam forum resmi, itu nanti tidak akan menuju pada tahapan DIM, namanya daftar inventarisasi masalah. Kalau sudah dalam forum yang tepat, itu akan muncul sebagai DIM, daftar inventarisasi masalah. Tapi kalau tidak pada forumnya yang tepat, misalnya tidak di luar itu, maka itu tidak akan masuk secara resmi dalam tahapan selanjutnya untuk menjadi DIM. Begitu kira-kira. Jadi tugas bersama untuk melakukan pengawalan dan dalam forum yang tepat. Begitu, Prof. Ya, artinya Bu Edi ya, sampai hari ini itu kan masih dalam tahap RDPU ya Bu ya. Ya, ya ini jadi itu Bu Yayu dan Pak Bondan ya. Saya yakin untuk ini pemerintah juga sudah belajar dari pengalaman Omnibus Law yang Cipta Kerja ya, untuk tidak mengulangi ya, sehingga harapannya itu sesuai dengan undang-undang. Ini tahap RDPU ya. Nah ini jadi satu pertanyaan menarik ya, ketika ada yang menolak tadi, balik pada
aktor ya, individu dan organisasi tadi, itu apakah tadi yang Bu Edi harapkan itu partisipasi itu ya Bu ya, jangan jauh dari pusaran diskusi politik atau paparan politik di DPR Bu ya. Nah ini menarik untuk kita lihat ya. Itu Bu Yayu ya, dan mengenai rakyat mana yang dibela, nah itu dipertanyakan menarik juga ya, apakah ini misalnya OP ya, satu OP itu punya 300.000 orang anggota atau 1 juta misalnya. Nah itu apakah dia bisa mengatasnamakan rakyat Indonesia yang 250 juta misalnya. Ini kan jadi sesuatu yang kita perlu hati-hati betul ya. Nah inilah guna kita untuk memahami proses menyusun undang-undang tadi. Dan di mana otoritas atau wewenang dari pemerintah, DPR, tadi Bu Edi sudah sampaikan, dan bagaimana masyarakat, OP, Ormas, ya, perguruan tinggi, siapapun juga ya, itu merespon pada proses ini. Ya. Apakah mau masuk partisipatif atau tolak di luar? Ya. Nah ini sesuatu yang pilihan yang bisa juga mempunyai manfaat dan juga kerugian masing-masing. Begitu, Bu Yayu. Bisa dipahami, Bu Yayu. Mungkin ada komentar. Nah. Ya, makasih Prof. Saya terima kasih komentarnya Ibu Edi sama Prof. Tapi satu pertanyaan saya, kapankah itu momentum yang benar, yang tepat seperti tadi Ibu Edi Wijayanti sampaikan? Mungkin saya sedikit pesimis. Saya mungkin tadi misalnya juga punya tanggung jawab untuk mengawali itu. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya mungkin meminta dari hati kepada Prof, kepada Ibu Edi sebagai mediatornya mungkin bisa mewakili. Jadi semua proses itu semoga berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan. Terima kasih Prof. Ya, Bu Edi ada komentar, silakan. Ya, jadi memang yang disampaikan Bu Yayu itu benar, kadang-kadang banyak yang merasa kesulitan momennya memasukkannya di mana, kapannya. Nah, disinilah kita harus rutin-rutin ya, Ibu sebagai masyarakat membuka website DPR, tahapannya sampai mana selalu diupload di website DPR RI. Proses penyusunannya sampai tahap mana itu akan diupload, pergerakannya di situ masuk ke tahap ini, saat ini di tahap ini, itu informasi terbuka yang bisa diakses masyarakat melalui website DPR RI. Begitu Ibu. Dan memang butuh kita harus berkomitmen juga bagi masyarakat Indonesia secara luas, mendudukan semua pada istilahnya porsinya masing-masing begitu. Dan jika memang misal Prof punya kesempatan, teman-teman lain punya kesempatan untuk bisa mengawal secara lebih, memang itu perlu untuk dikawal secara intens. Saya pikir seperti itu, Prof. Ya, saya kira saya juga ikut ya. Saya juga sama dengan Bu Edi ya. Ini memang kalau prosesnya benar ya kita ikuti ya. Tapi sudah kelihatan ya fase RDPU ya, kita ikuti terus seperti itu. Begitu ya, Bu Yayu ya. Oke, ini ada satu lagi ya. Ini waktu sudah lewat dari Pak Edi. Silahkan Pak Edi S. Terima kasih Prof. Suara bisa terdengar ya Prof? Oh bagus, jelas. Jadi barangkali saya ingin menyampaikan. Oh Pak Edi dari mana Pak Edi? Dari mana? Dari Semarang yang saya Semarang. Prof. Ya, makanya teman-teman belum tahu. Ya. Silakan. Saya lulusan KMPK UGM Prof. Tahun berapa Pak ya? Tahun lama ya? Tahun 2005 Prof. Oh, lama Pak ya. Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya. Prof. Jadi terkait dengan Omnibus Law RUU Undang-Undang Kesehatan ini Prof. Saya kan juga pengurus profesi di tingkat pusat, Prof. Tapi saya juga pengelola industri pendidikan. Jadi memang mohon maaf ini penolakan yang dilakukan oleh 5 OP ini kan sampai mengajak ke OP di tingkat provinsi, Prof. Nah, OP di tingkat provinsi itu kan sampai konsultasi ke pusat bagaimana ini ajakannya gitu kan, terus kemudian kita tanya lah
yang mau ditolak itu sudah tahu isinya belum? Ternyata belum baca isinya, tapi sudah ada kegiatan untuk menolak. Kan itu kan yang tidak pasnya di situ. Sehingga kita ini kan punya pemerintahan, jadi apa ya, mestinya kalau mau menolak itu ya dengan cara misalnya melakukan kajian dengan workshop, ya, kemudian mengundang narasumber, kemudian diskusi gitu, sehingga kita semakin memahami kenapa kita menolak, kenapa kita menerima. Salah satu contoh saja, Prof, terjadinya Undang-Undang IB, Prof. Undang-Undang nomor 4 tahun 2019, kemudian juga Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang 38 tahun 2018. Sebenarnya dua undang-undang ini, keperawatan dan kebidanan ini kan melalui pintu yang sama, Prof. Pintu yang sama itu pintu Badan PPSDM, Prof, pada waktu itu, Prof. Nah, pintu yang sama itu kalau di Undang-Undang Perawatan itu sesuai dengan yang dari PPSDM, ya, bahwa di situ yang namanya perawat itu minimal D3 gitu. Minimal D3. Sesuai dengan yang ada di Badan PPSDM. Tapi kemudian yang di Undang-Undang Kebidanan kata-kata minimal itu diganti, Prof. Padahal rekomendasinya adalah minimal D3. Kemudian setelah jadi undang-undang itu menjadi hanya D3, Prof. Bidan itu adalah D3 dan profesi, bukan minimal D3. Kalau keperawatan karena minimal D3 maka masih mengakui D4 dan seterusnya, D4 terus ada magister terapan dan dokter terapan. Dan di Undang-Undang 12 itu kan kalau universitas, institut dan lain sebagainya kan boleh menyelenggarakan akademik, vokasi dan profesi. Ya, kemudian seperti politeknik itu kan hanya akademik dan profesi. Sampai pengurus itu minta agar politeknik itu menutup magister terapan, Prof. Lah, ini kan tidak pas ya. Kita sudah punya magister terapan, kemudian diminta untuk ditutup, itu kan tidak pas. Karena yang memberikan izin pendirian kan Kemendikbud, kemudian dalam rangka perjalanan kan diakreditasi oleh LAMPT. Selama itu ada SK pendirian dari Dikbud, kemudian terakreditasi di LAMPT, kemudian lulusannya itu terserap, itu kan bagi kami ya jalan terus saja. Sehingga kalau ini ada undang-undang Omnibus Law yang saya baca itu akan mencabut 14 undang-undang, termasuk di dalamnya Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Perawatan, dan yang lain-lain yang ada 14 itu ya, kami sebagai pengamat pendidikan ya malah menyambut gembira, Prof. Artinya yang tadi, karena Undang-Undang Kebidanan ini menganggap leg spesialis direktorat leg generalis. Undang-undang yang spesial mengesampingkan yang general gitu. Jadi sebenarnya kan ada perbedaan, ada disharmoni antara Undang-Undang 4 dan Undang-Undang 12 tahun 2012. Kalau Undang-Undang 12 tahun 2012 itu lengkap itu, mulai akademik, kemudian vokasi dan profesi. Institusi yang seperti apa yang bisa menyelenggarakan tiga-tiganya, kalau politeknik itu hanya bisa vokasi dan profesi, tidak bisa akademik. Nah, sehingga ini, Prof, memang kalau dikatakan kita mewakili rakyat itu juga perlu ditinjau itu rakyat yang mana. Saya sependapat dengan Prof, ya, rakyat kita itu sangat banyak, sehingga ya marilah kalau kita itu menolak sesuatu ya harus secara harus dipelajari dulu kontennya dan lain sebagainya, bukan lihat draftnya saja kita belum pernah tapi kita diajak menolak, itu kan tidak pas. Demikian, Prof, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Edi, ada komentar pada Pak Edi? Ya, sama-sama. sekali lagi, Prof. Ya, sekali lagi, Prof. Rakyat Indonesia sedemikian banyaknya, banyak pro dan kontra. Semua itu masing-masing tergantung dari kepentingannya juga, gitu loh. Sehingga ini sudah masuk di dalam substansi sebenarnya, Prof. Sehingga mungkin memang seandainya
akan dibuat dalam webinar-webinar itu tidak bisa secara general, tetapi harus istilahnya kalau sumur itu dalam, bukan seperti membahas aliran sungai begitu, Prof. Mungkin kalau ingin bicara substansi loh, ini saran dari saya seperti itu. Tetapi digalinya seperti sumur yang dalam, gitu. Nah, menarik ini ada, saya membaca di chattingan, ini tidak ada NA-nya karena dalam pernyataan pers ID di Kabupaten apa ini? Oh, sebentar. Dianggap tidak sesuai. Nah, ini dalam siaran pers ID di kabupaten kami menganggap bahwa RUU ini secara formal salah karena tidak ada NA-nya. Ini juga menjadi pertanyaan, kami sudah bertanya terkait hal tersebut. Jadi positioning NA dan RUU itu sedang dalam proses, karena proses sekarang yang terjadi adalah proses RDPU, masukan pendapat dulu. Jadi apa namanya, belum sampai ke tahapan itu. Adapun untuk syarat untuk di prolegnas, masuk prolegnasnya dalam perencanaan, prolegnas dalam perencanaan itu ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah bahwa di situ yang dimuat adalah pokok-pokok pikiran RUU-nya dan kemudian sepakat, maka itu bisa masuk di dalam prolegnas. Nah, adapun NA dan RUU itu hukumnya wajib ada dan itu dalam proses. Gitu, Prof. Ya, artinya sekarang RDPU itu juga dalam proses nyusun NA ya, Bu ya? Seperti itu ya, Bu ya? Ya, NA dan RUU. Ya, ya semua ya, itu nanti kan terus muncul, ya. Ya, oke. Ya, nah ini menarik ya. Memang kembali pada yang menarik pada proses tadi yang tadi Pak Edi juga menyatakan hal yang sungguh penting, karena memang RDPU ini ya, tahap ini ya, ini baru jalan dan nanti akan bisa memasukkan untuk naskah akademik ini. Saya yakin teman-teman di Balek ya itu paham betul karena mereka menguasai hari per hari ya. Dan nanti kalau perlu kita bisa bikin webinar dengan Balek untuk tanya ya. Betul ya Bu Edi kenal ya sama teman-teman Balek ya Bu ya. Itu naskah akademiknya sampai di mana nantinya. Kita tanya gitu ya. Tapi Pak Edi, saya kira ini satu hal yang perlu kita catat tadi, bahwa ini juga satu momentum ya Pak Edi ya, untuk hal-hal yang dirasa tidak tepat dalam undang-undang yang lama, dan ini yang sangat penting itu dihubungkan dengan tidak hanya perawat saja atau bidan saja, tapi juga dalam konteks dokter, juga dalam konteks misalnya rumah sakit, ya, pembiayaan dan sebagainya, itu diatur bersama. Ya. Ini yang sangat menarik ya. Jadi di sektor kesehatan itu ada banyak sekali undang-undang yang mungkin satu sama lainnya tidak nyambung benar ya. Nah ini momentum ini. Jadi saya melihat Pak Edi memberikan satu masukan yang sangat menarik untuk ini momentum kita untuk barangkali ada hal-hal yang tidak baik di undang-undang yang lama, kita perbaiki. Nah ini saatnya. Oke, saya kira sudah ya. Oh masih ada satu lagi, ini terakhir ya. Pak Khairul Anom ya. Ya, Dr. Gigi, silakan. Izin, Prof. Ya, silakan. Ya, makasih, Prof. Terima kasih, Prof. Laksono, Bu Edi, atas waktu yang diberikan ke saya. Saya dari praktisi, Prof, di rumah sakit, Prof. Iya. Ya. Ini, Prof, tentang RUU ini yang ingin saya tanyakan tentang sebenarnya RUU ini inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR ya, Bu? Sehingga kita berkomunikasinya tuh atau istilahnya tadi mediasi itu lebih jelas begitu. Karena selama ini yang kami ketahui Kementerian Kesehatan tidak membuat, tetapi DPR itu ditanya pun sebenarnya belum ada draft resmi dari mereka begitu. Sehingga kami juga kesulitan mau ke mana ini mau melakukan mediasinya begitu. Baik, ya. Ya, makasih Bu, itu aja mungkin. Ya, silakan, Budi. Terima kasih. Baik Pak, pertanyaan terakhir bahwa ini adalah merupakan prakarsa dari Balek DPR RI ya Pak ya.
Nah, jadi pemrakarsa Bali DPR itulah yang nantinya akan menyusun MA dan RUU-nya. Jadi kalau mau melakukan memberikan masukan dan lain sebagainya itu dalam proses RDPU ini kepada DPR, semua organisasi profesi diundang, stakeholder pendidikan diundang, semua yang terkait dengan kesehatan itu semua dijadwalkan diundang. Kemarin terakhir saya lihat dari BPJS juga diundang, begitu kan? Semuanya ini diundang lah. Disitulah bisa memberikan masukan dan mengawal tahapannya bisa berjalan, gitu Pak. Jadi sudah diumumkan juga bahwa itu merupakan prakarsa dari Badan Legislatif, usulan inisiatifnya, gitu Pak. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Oke ya, jadi sangat jelas sekali ya bahwa ini adalah RUU ini adalah usulan dari DPR ya. Nah, dan prosesnya sudah bergulir. Nah, sekarang jadi pada menarik memang bagaimana kita itu bisa memanfaatkan momentum ini untuk bangsa ya dan rakyat sekali lagi. Ini sangat penting sekali sehingga memang kita harus hati-hati betul untuk mengatasnamakan rakyat yang mana. Nah, ini yang jadi satu isu kunci yang perlu kita cermati, dan inilah proses undang-undang selalu seperti ini. Kita mempunyai wakil rakyat ya di DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat itu memang wakil para rakyat ya. Kita mempunyai pemerintah yang memberikan semacam otoritas atau mempunyai otoritas pemerintah ya, membuat eksekusi, membuat keputusan eksekutif ya. Kemudian kita juga punya banyak sekali organisasi masyarakat yang terkait dengan RUU ini, yang tentunya satu sama lainnya mungkin bisa beda pendapat atau bahkan di dalam satu organisasi pun, tadi seperti Pak Edi juga menunjukkan ada perbedaan ya Pak Edi ya, antara loh kok kenapa kita harus ditugaskan untuk menolak padahal kita belum tahu isinya ya. Nah ini bisa terjadi juga. Jadi oleh itu maka saran saya juga bilang pada teman-teman di OP yang menolak ya, kalau bisa saya seperti Bu Edi tadi, ini untuk menutup ya, kita coba ikuti proses ini. Jangan tarik diri dari proses politik ini. Jangan menjauh diri dari proses politik ini. Coba kita masukkan apa-apa yang kita pikirkan semaksimal mungkin dalam proses ini. Andai kata gagal, ya memang ini suatu proses politik yang harus kita akui, dan masih ada kesempatan di MK nantinya. Tapi tidak bisa mencabut semuanya. Ya, oke. Saya kira ini ya sebagai penutup dari sesi webinar mengenai proses penyusunan RUU Kesehatan dengan pendekatan Omnibus Law. Sekali lagi ini proses yang secara hukum itu ada aturannya di undang-undang dan kita perlu ikuti dengan secermat-cermatnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar ketiga mungkin minggu depan. Terima kasih. Oh iya, terima kasih pada Bu Edi ya. Tepuk tangan semua. Iya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum.